Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera yang maju dalam Pilkada 2024 tumbang di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Padahal ketiga wilayah ini dikenal sebagai lumbung suara PKS. Apa yang menjadi penyebab runtuhnya dominasi suara PKS di Depok, Jakarta, dan juga Jawa Barat kita akan bahas bersama politisi PKS Mardani Alisera dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Mardani, Mas Adi, selamat sore. Saya ke Mas Mardani terlebih dahulu. Ada apa sebenarnya ini dengan suara PKS di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat? Ketiga wilayah ini kan dikenal dengan basis massa PKS yang relatif cukup kuat. Apakah faktor tokoh yang diusung kurang kuat atau mesin partainya tidak jalan di sana? Terima kasih Mbak Elvira. Yang pertama tentu proses perhitungan sedang berjalan. Kami menunggu hasil perhitungan dari KPU yang berjenjang. Nah, yang kedua tentu tiap daerah punya kekhasan masing-masing. Kayak Jakarta, kami bahagia baik Jakarta, Depok, Jawa Barat. Kalau dilihat pada para kader militansinya luar biasa. Tapi memang misalnya Jakarta, ya dukungan Mas Anies kepada Mas Pram unpredictable. Saya kira beliau akan netral, jadi suara banyak pendukung Mas Anies ngebus suara Pram Rano, tapi doa kami mudah-mudahan 2 putaran. Kalau 2 putaran kami yakin Ridho menang. Kalau Depok kita berdua dengan Golkar ngelawan 12 dan setahu saya nama Sofyan Saur itu dari awal juga diajukan oleh Wali Kota Depok ya kalau setahu saya gitu loh. Nah nanti boleh dicek. Jadi memang Depok tight, too close to call. Kalau Jawa Barat, Deddy Mulyadi memang sudah lama bergerak dan Pak Saiku dengan segala kekuatannya. Kita di Jawa Barat PKS itu ya 14-17%. Dapat di angka 20% Pak Saihu buat saya itu udah luar biasa. Oke, Begitu Mbak Elvira. tapi suara kader PKS itu firm, itu lari semua ke calon-calon yang memang diusung oleh PKS atau beralih seperti Jakarta tadi sempat menyebutkan endorsement Pak Anies di menit-menit terakhir ternyata membuat peta suara berubah. Kalau kader solid 100%, tetapi pemilih PKS kan ada juga simpatisan. Nah, yang simpatisan ini kadang-kadang 3 nih yang saya rasakan ketika turun. 1 nurut dengan PKS, 2 dan namanya gercos ya. Di Jakarta kan jadi sekitar hampir 40% nggak datang ke TPS begitu. Oke, Mas Adi Pray mungkin ada tanggapannya. Tiap wilayah ini memang memiliki ciri khas tersendiri. Seperti disampaikan Mas Mardani, di Jakarta berbeda alasannya, di Depok berbeda, di Jawa Barat. Tapi apakah faktor tokoh yang diusung memang gagal meraup suara atau seperti apa analisa Anda? Saya kira memang kalau kita mau berhitung satu persatu, kalau bicara tentang pilkada, maka yang paling utama itu adalah faktor kandidat yang diusung. Itu tidak bisa dibantah. Jadi orang tidak memilih partai, tapi figur kunci adalah sang kandidat yang bertanding. Kalau kita mau jujur sebenarnya, nama-nama yang diusung oleh PKS di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, termasuk di Depok sebenarnya, nama-namanya itu tidak terlampau kompetitif jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya di Jawa Barat harus diakui, Pak Ustadz Saihu itu kan bukan hanya last minute, tapi memang sejak awal popularitas dan elektabilitasnya memang kalah menjulang dengan Pak Deddy Mulyadi. Apalagi pada saat yang bersamaan, misalnya Pak Deddy Mulyadi kan ini hampir mayoritas juga dukungan partai politiknya. Jadi 2 hal ini juga bisa menjelaskan kenapa misalnya di Jawa Barat Pak Saihu itu hanya sebatas runner up ya, nomor 2 dibandingkan dengan Deddy Mulyadi yang memang sejak awal kelihatan cukup kuat basis dukungan politiknya. Begitupun di Jakarta, harus diakui, saya dulu cukup membayangkan yang maju itu adalah Ustadz Mardani Alisera, bukan Pak Suswono. Karena memang Pak Suswono ini kan relatif tidak dikenal, popularitas dan elektabilitasnya
nyaris sama sekali tidak pernah muncul secara signifikan. Oleh karena itu, jikapun misalnya Pak Suswono berpasangan Ridwan Kamil, ini kan membuat kenapa pergerakan kubu nomor 1, RK dan Suswono, itu tidak terlampau naik, baik dari segi elektabilitas ataupun misalnya bagaimana penerimaan publik di Jakarta. Apalagi misalnya Pak Ustadz Suswono ini kan mengeluarkan satu statement yang cukup blunder ya, terkait dengan janda yang dinilai sebagai satu candaan politik yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi. Begitupun dengan di Depok, kalau mau jujur, Imam ini kan juga menghadapi petahana. Jadi Sofyan Sauri itu apapun judulnya adalah petahana, sekalipun posisinya sebagai sekda. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya Sofyan Sauri ini adalah sosok yang seakan-akan juga mendapatkan dukungan politik dari Pak Idris, yaitu wali kota yang sebelumnya yang juga adalah kader PKS. Konon ada hubungan kekerabatan antara Idris dengan Sofyan Sauri. Jadi ini adalah variabel-variabel yang sepertinya memang bisa menjelaskan kenapa PKS di beberapa wilayah kemudian itu kalah ya dalam hitungan quick count. Tapi Elvira, satu hal yang ingin saya klarifikasi, mungkin tidak tepat juga sebenarnya kalau di Jawa Barat itu disebut sebagai kandangnya PKS, karena setelah Ridwan Kamil jadi gubernur kan seakan-akan ini mengakhiri betapa PKS itu sudah tak lagi jadi kekuatan politik di Jawa Barat. Beda misalnya ketika Pak Ahmad Herawan jadi gubernur, itu bisa disebut sebagai kandangnya Banteng. Tapi jeda 5 tahun PKS tak lagi menjelma sebagai sebuah kekuatan politik. Tapi bahwa PKS punya kekuatan politik di Jawa Barat, iya, itu tidak bisa dibantah. Sekalipun itu tidak bisa menjamin kemenangan Presiden PKS Ahmad Saiku untuk bertarung melawan Pak Deddy Mulyadi dan calon-calon yang lainnya. Nah, yang menarik memang yang selalu disebut sebagai kandangnya PKS itu adalah Depok. 20 tahun PKS berkuasa dan menang. Per hari ini kita menyaksikan betapa jagoan PKS, Imam, itu kalah versi quick count melawan Sofyan Sauri. Saya kira memang variabel ini yang menurut saya bisa menjelaskan, karena memang lawan yang dihadapi oleh PKS itu cukup sepadan. Yang kedua, dari segi figur Pak Idris yang merupakan salah satu figur kunci di PKS, rasa-rasanya memang tidak pernah menunjukkan sikap politiknya secara jelas. Apakah akan mendukung Iman ataukah mendukung Sofyan Sauri yang notabene ini punya hubungan politik yang berdasarkan kekerabatan. Tapi yang ketiga saya membaca ya, kalau saya melihat atribut luar ruang misalnya, memang Sofyan Sauri ini mendapatkan dukungan dari partai politik yang cukup banyak dan sangat kelihatan sekali mesin-mesin politiknya, anggota dewan yang tergabung dalam kekuatan Sofyan Sauri ini melakukan kerja-kerja politik yang cukup masif, begitu agresif, sehingga dalam versi quick count kemudian unggul dibandingkan jagoan yang diusung oleh PKS. Jadi ini menurut saya bisa menjelaskan kenapa PKS di 3 wilayah ini kemudian tidak mendapatkan suara signifikan. Oke, apakah PKS tapi cukup solid? Pertanyaan yang sama tadi saya tanyakan, Mas Mardani mengatakan kalau kader pasti solid, simpatisan belum tentu. Kalau bicara tentang soliditas PKS, saya kira tidak bisa dibantah, Elvira. Dimanapun PKS, basis kaderisasi, basis militansinya, itu jauh di atas rata-rata. Tapi kan untuk memenangkan pertarungan politik tidak cukup hanya mengandalkan militansi. Sementara PKS kalau ingin menang, pastinya harus membutuhkan ceruk pemilih yang jauh lebih besar. Misalnya di Depok, PKS ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu, tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Mestinya PKS sudah harus mulai berpikir, ketika yang diusung itu adalah Sofyan Sauri, yang notabene-nya adalah keponakannya Idris, itu yang kemudian mestinya PKS itu membutuhkan tambal kekuatan politik dari partai-partai yang lain. Ini yang saya kira memang kenapa dalam praktiknya per hari ini PKS itu kalah gitu ya dalam versi quick count. Kalau di Jakarta harus diakui, basis pemilih PKS itu terbelah dua. Satu yang ikut dengan PKS mengusung RK dan Pak Suswono, tapi ingat, basis pemilih PKS itu beririsan kuat dengan pemilihnya Anies Baswedan. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketika Anies Baswedan menyatakan dukungan terbuka kepada pasangan Pram dan Ridho, Pram dan Rano Karno maksud saya, banyak basis-basis PKS itu kemudian hijrah dan migrasi. Itu terbukti misalnya di Jakarta Selatan ataupun di Jakarta Timur yang awalnya ke PKS itu secara perlahan migrasi mendukung paslon nomor 3 yang diusung secara terbuka oleh Anies Baswedan. Jadi kekuatan politik PKS di Jakarta itu terbelah. Kalau di Jawa Barat bagi saya
PKS sudah tidak sekuat dulu waktu Ahmad Herawan jadi gubernur. Jadi ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa sebenarnya PKS cenderung keok di 3 wilayah yang selama ini tempat kekuatan politik selalu muncul secara signifikan. Baik, Mas Mardhani, PKS ini sangat cair bergabung dalam koalisi untuk mengusung calon kepala daerah. Menurut Anda, apakah faktor koalisi, teman yang diajak untuk berkoalisi, juga ikut berkontribusi memudarkan daya pikat PKS bagi pemilih? Kalau dilihat sih semuanya bekerja ya. Tinggal memang tadi kalau di Jawa Barat kita kan keluar dari Kim kan, kita sendiri gitu loh dengan Nasdem. Kalau di Depok kita juga sendiri berdua dengan Golkar. Kalau di Jakarta lagi-lagi faktor Anies. Nah jadi buat saya semua keputusan itu pasti ada pro and con-nya, pasti ada untung lebihnya. PKS sudah gabung koalisi, ini kenyataan dan kita tidak bisa mundur tapi mengoptimalkan yang ada. Dan lagi-lagi semua hasil adalah masukan yang bagus buat kami dan kita akan insya Allah kalau Jakarta Mas Adi Pray kita lagi doa 2 putaran ini. Baik, kita apresiasi juga PKS karena dengan firm berani untuk mengusung calon dari internal partai. Tapi tampaknya memang ada PR calon diusung kurang begitu ya elektabilitas dan popularitasnya. Evaluasi internal seperti apa yang kemudian akan dilakukan PKS, Mas? Yang pertama tentu kita bahagia. Imam luar biasa suaranya, 2 partai melawan 12 partai. Dan tadi Mas Adi Pray lebih lugas, saya malah nggak terlalu ngeh bahwa itu keponakan dari Pak Idris. Tetapi buat saya hasilnya Imam luar biasa. Ustadz Saihu juga 20% ini wow, kelompatan karena kalau di DPRD provinsi kita nggak sampai 20%. Nah kalau Jakarta tadi, nah buat kami hasil nomor 2, nomor satunya adalah mesin partai kita tumbuh, bekerja, dan menghasilkan kepercayaan yang bagus dari publik. Oke baik, Mas Adi, penutup evaluasi internal untuk partai seperti apa sebaiknya dilakukan untuk pengkaderan ini? Kita melihat bagaimana kemudian ada partai yang firm mengusung kadernya, tapi ada juga yang kemudian melirik kader partai lain karena faktor elektabilitas dan keterpilihan itu. Bagaimana kemudian tokoh-tokoh dari internal partai ini juga cukup kuat untuk bisa menarik suara pemilih? Ya, saya kira 2 hal, Elvira. Bahwa penokohan partai, saya kira memang harus sudah mulai dilakukan hari ini untuk menghadapi pertarungan di 5 tahun yang akan datang. Sebenarnya PKS itu sudah punya bekal itu karena ada kecenderungan memang betapa PKS ini sejak awal selalu mendahulukan kader-kader terbaik mereka untuk berkompetisi di sebuah kontestan baik di pileg ataupun di pemilihan kepala daerah. Cuman memang kalau kita bicara pileg, saya kira memang PKS itu selalu mendapatkan suara signifikan. Tapi sekali lagi kalau untuk bicara pilkada ataupun pilpres, saya kira memang PKS itu harus kerja keras. Karena kalau hanya sebatas mengandalkan mesin politik PKS, basis konstituen PKS, rasa-rasanya agak sedikit mulai kesulitan untuk berkompetisi dengan kandidat-kandidat lain yang relatif lebih cair. Atau kalau mau sebenarnya, kalau mau cari sebatas menang, PKS tidak harus mengusung kader mereka untuk bertanding di pilkada misalnya. Yang penting PKS mendukung dan dukungan yang diberikan itu adalah memungkinkan PKS memenangkan pertarungan. Tapi kalau itu yang dilakukan oleh PKS, PKS tidak bisa mengklaim bahwa kader terbaik mereka untuk menjadi salah satu calon kepala daerah ataupun kepala daerah definitif. Inilah letak kerumitannya. Karena satu sisi kalau memang PKS itu terus untung kadernya memang harus kerja keras karena tidak gampang menokohkan publik. Tapi kalau PKS meninggalkan kaderisasinya dengan mendukung orang lain, PKS itu akan kehilangan keistimewaan bahwa kader mereka wajib hukumnya untuk menjadi kepala daerah ataupun pejabat-pejabat publik yang lain. Oleh karena itu, kalau kita mau jujur, per hari ini sudah harus mulai. Bagaimana kerja-kerja politik, basis kerja-kerja politik membangun figur, itu adalah 2 hal yang wajib hukumnya dilakukan oleh PKS. Terakhir, Elvira, saya kira memang ini saatnya bagi PKS untuk melakukan konsolidasi ke dalam. Karena kalau tidak salah, PKS juga menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah, Prabowo dan Gibran, yang saya kira penetrasi, jejaring, dan networking politiknya harus mulai disusun saat ini, tentu untuk menghadapi pemilihan presiden
menghadapi pileg dan pilkada secara serentak di 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ kuncinya. Oke, baik. Mas Adi, terima kasih. Mas Mardani, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu.